kembali lagi bersama kami di Dunia Bidan. Berbicara tentang persalinan, pasti Bunda pernah dengar yang namanya persalinannya nggak maju-maju ya. Pembukaannya nggak maju-maju, kok pembukaan masih tetap segini aja. Padahal yang lain tetangga, kiri kanan pas di rumah sakit orangnya lagi banyak, mereka persalinannya berjalan dengan lancar. Jadi setiap orang itu nggak sama ya Bunda ya. Setiap orang nggak sama, dan marilah kita bahas apa sih yang bisa menyebabkan pembukaan itu tidak berjalan dengan lancar. Oke? Jangan kemana-mana, ikuti terus Dunia. Jadi persalinan itu adalah sebuah proses ya Bunda ya. Jadi proses di mana terjadinya pembukaan. Pembukaan itu juga masih diawali dengan pendataran terlebih dahulu. Jadi untuk persalinan itu sebenarnya adalah suatu proses yang membutuhkan waktu yang lumayan lama. Jadi nggak langsung bruk gitu aja. Jadi merupakan suatu proses. Dan persalinan itu juga dipengaruhi oleh banyak faktor ya. Faktornya itu bisa jadi faktor hormonal ya, hormonal dari si ibu ya. Jadi untuk persalinan sendiri itu dibagi menjadi banyak ya. Pada saat masih proses kala 1 ya, kala 1 itu masih kencang-kencang hilang, kencang-kencang hilang itu saja dibagi ada fase laten, ada fase aktif ya. Fase laten itu ya, ada fase laten itu adalah pembukaan 0 sampai dengan 3 cm. Dan ini juga bervariasi. Untuk anak yang pertama itu mesti lebih lama. Fase laten ini paling tidak sebenarnya untuk anak yang pertama itu 12 jam ya untuk fase laten. Jadi nggak sama untuk fase laten ini. Dia pembukaan lebih lama. Untuk anak yang pertama itu akan terjadi yang namanya dilatasi terlebih dahulu. Jadi penipisan ya. Nah, misalkan ini ya Bunda ya, ini biasanya nanti akan terjadi penipisan terlebih dahulu di daerah sini ya. Ini terjadi penipisan terlebih dahulu. Ini gambarnya bukan gambarnya ibu hamil, nggak apa-apa ya. Jadi ini terjadi penipisan terlebih dahulu untuk serviksnya, baru nanti terjadi pembukaan. Dan ini berbeda untuk anak yang kedua. Antara dilatasi dengan pembukaan dia berjalan beriringan. Jadi nggak sama ya untuk anak yang pertama dengan anak yang kedua. Kalau anak yang pertama kenceng-kenceng, kadang bisa mencapai 1 minggu itu belum terjadi pembukaan ya. Ini hanya masih terjadi dilatasi saja. Jadi masih menipis terlebih dahulu sampai nanti setipis kertas ya. Paham ya untuk dilatasi. Untuk anak yang kedua beriringan antara dilatasi atau penipisan itu dengan yang namanya pembukaan. Selanjutnya adalah fase aktif ya, di mana fase aktif ini itu antara pembukaan 4 sampai dengan pembukaan 9 ya. Fase aktif di mana ini adalah fase cepat ya. Jadi untuk rata-rata seorang ibu hamil anak pertama itu biasanya akan terjadi pembukaan dalam 1 jam itu adalah 1 ya, kenaikannya 1 jam itu 1. Untuk anak yang kedua itu setiap 1 jam itu terjadi 2 cm untuk kenaikan. Nah sekarang apa sih yang bisa menyebabkan yang namanya persalinan itu nggak maju atau pembukaannya nggak maju? Ya, jadi banyak sekali faktor ya, banyak sekali faktor yang bisa menyebabkan. Yang pertama adalah mungkin adanya terjadi plasenta previa. Jadi plasentanya ada di bawah ya, sehingga menutupi jalan lahir. Ini bisa menyebabkan yang namanya persalinan tidak mau maju. Yang kedua adalah karena faktor bayi. Bayi ini juga macam-macam. Bisa karena posisinya janin ya, bisa karena bayinya memang gede ya atau besar ya, baby giant, itu bisa menyebabkan yang namanya proses pembukaan itu berjalan terhambat ya. Berikutnya lagi adalah bentuk panggul ya. Bentuk panggul ini jadi ada ibu itu macam-macam ya, ada yang panggulnya besar, ada yang panggulnya kecil, dan bentuknya sendiri juga macam-macam. Meskipun panggulnya besar, kalau panggulnya itu berbeda ya. Kalau wanita itu kan namanya panggulnya ginekoid ya. Kalau laki-laki itu jenis panggulnya adalah panggul android. Jadi ada orang ya, wanita meskipun dia gede ya, tapi jenis panggulnya adalah panggul android. Itu ada juga ya. Ada yang semacam itu. Ada juga adanya kelainan ya.
adanya kelainan bentuk dari tulang belakang ibu. Misalkan seorang ibu itu menderita skoliosis ya. Kalau ibu menderita skoliosis itu biasanya mempengaruhi bentuk panggul ya. Jadi panggulnya juga jadi bengkok. Nah, ini bisa mempengaruhi yang namanya proses pembukaan. Oke. Terus selain itu juga pengaruh dari ibu ya. Pengaruh ibu ini juga macam-macam ya. Bisa pengaruh psikologis ya. Pengaruh psikologis mungkin ibunya cemas, ibunya galau, suaminya mungkin gak datang pada saat proses persalinan, ibunya dalam kondisi sedih, ibunya kondisi marah, itu juga sangat mempengaruhi. Sekarang kondisi fisik ya, fisiknya si ibu itu lemah ya, misalkan si ibu lemah atau si ibu ini anemis pada saat proses persalinan ya, pada saat persalinan dia menderita anemis. Anemia ini bisa menyebabkan terjadinya gangguan yang namanya kontraksi ya. Kontraksinya jadi tidak bagus ya, karena proses pembawaan oksigen juga tidak bagus pada saat proses persalinan. Berikutnya adalah faktor kontraksi uterus. Ketika kita mendengar yang namanya persalinan, pasti dah kita udah langsung dengar yang namanya itu kontraksi uterus, sudah langsung sama yang namanya kontraksi uterus. Jadi kontraksi uterus itu adalah dorongan kuat dari rahim ya, itu untuk mendorong keluar si janin, dan ini juga membantu proses pembukaan ya. Jadi kontraksi uterus ini berperan yang sangat penting ya, berperan sangat penting pada saat proses persalinan. Kontraksi uterus ini istilahnya bisa dikatakan atau bisa dibilang ini ya vital ya, ini emang satu-satunya yang menjadi pemeran utama pada saat proses persalinan normal. Ketika kita bicara tentang kontraksi uterus itu datangnya nggak tiba-tiba langsung kenceng kayak di sinetron atau di film-film langsung sakit yang nggak karu-karuan dan langsung persalinan, enggak ya. Jadi kontraksi uterus itu juga diawali bahkan usia 32 minggu sudah ada kontraksi uterus untuk latihan ya. Ibu udah hormon udah keluar sedikit gitu untuk latihan, jadi biasanya udah kenceng-kenceng hilang, tapi besoknya lagi baru datang lagi. Itu yang namanya kontraksi palsu, dan itu tujuannya adalah untuk berlatih persalinan ya. Nah, untuk kontraksi uterus yang memang benar-benar di persalinan itu adalah kontraksi uterus itu continue ya, jadi datangnya itu terus menerus, enggak kontraksi hilang terus menerus gitu, enggak ya, datangnya nanti lusa, enggak. Jadi dia datang awalnya itu mungkin setengah jam sekali ya, durasinya biasanya masih 15 detik ya, dan belum terlalu kuat ya. Terus datang lagi ya, datang lagi, makin lama makin sering, makin lama makin sering, dan durasinya makin panjang, bisa sampai dengan 45 detik ya sekali kontraksi, itu bisa sampai 40 detik atau bahkan mungkin 60 detik atau 1 menit ya. Kontraksi itu datang hilang, datang hilang, datang hilang. Dimana ada juga fungsinya. Mengapa kontraksi kok nggak terus-terusan gitu ya? Udah dibikin kontraksi terus saja, nggak bisa. Karena itu adalah alami. Semua ada maksudnya. Ketika kontraksi uterus datang, itu adalah dorongan. Dorongan itu fungsinya untuk terjadinya pembukaan pada saat proses persalinan di kala 1 ya, proses pembukaan. Di kala 2 dia nanti mendorong untuk keluarnya si kecil ya. Ketika kontraksi itu hilang ya, datang hilang. Kok kontraksinya hilang? Kenapa? Nah, itu adalah kesempatan janin untuk bernafas ya, bernafas lega gitu ya istilahnya. Karena apa? Pada saat kontraksi itu aliran darah yang ke janin itu sangat sedikit ya, sangat berkurang. Bagaimana? Bayangin ya, aliran darah yang ke janin ya, itu karena itu kan tegang ya sebenarnya, kayak kejang gitu ya perutnya, rahimnya kayak kejang. Pada saat kejang itu ya, pada saat kontraksi uterus itu, aliran darah yang ke janin dan aliran darah itu membawa yang namanya
Yang paling vital kan oksigen. Kalau nasi mungkin dia bisa masih puasa ya, tapi yang namanya oksigen, masa kita suruh puasa oksigen? Kan nggak bisa ya. Jadi pada saat dia ada kontraksi, si kecil oksigen sangat berkurang ya. Pada saat ada relaksasi, pergunakan semaksimal mungkin ibu untuk ambil nafas panjang juga, karena ini si kecil waktunya bernafas lega ya. Jadi si kecil saatnya mendapatkan oksigen yang sangat banyak. Nah, sekarang kita pernah dengar ya yang namanya karena kontraksi uterusnya jelek, makanya dilakukan yang namanya induksi. Dan bahkan pada saat induksi ini ada juga yang tidak mau maju proses persalinannya, tetap stagnan. Waduh, gimana nih, aku masih tetap ada di pembukaan 3, kok terus 3, aku tetap ada di pembukaan 4 nggak maju-maju, aku tetap di pembukaan 7 nggak maju-maju. Padahal yang namanya induksi udah dilakukan ya. Induksi mulai dari mungkin pemecahan ketuban, mulai dari di vagina, terus di infus ya, di drip, itu semuanya udah dilakukan. Dan anehnya kontraksi uterus itu udah nggak karu-karuan ya, udah bagus kontraksinya, jadi udah kenceng, udah kuat. Nah, mengapa? Ada apa? Nah, ini ada faktor lagi yang ini disebabkan oleh kontraksi uterus itu ya. Jadi meskipun kontraksi uterus itu udah bagus, tapi nih kita lihat dulu ya bagaimana jenis kontraksinya. Kita kenali yang namanya kontraksi uterus. Jangan kemana-mana, aku mau ambil yang namanya model dulu. Tada! Ini aku punya model ya. Modelnya adalah balon. Jadi umpamakan si ibu ya, bunda yang ada di rumah, ini ada balon, ini adalah yang namanya rahim ya. Bayangin aja ini adalah rahim. Jadi yang namanya kontraksi uterus itu bukan cuma dorongan dari atas ke bawah ya. Kontraksi uterus itu gini ya. Semoga nggak meletus ya. Ini kontraksinya ke sini. Ini juga ada yang ke sini. Ya, sifat kontraksinya gitu. Jadi dorongan yang ke sini ya, juga dorongan ke sini. Nah, mengapa ada kontraksi uterus yang kontraksinya udah bagus ya, udah katakanlah 5 menit sekali, durasinya udah 45 detik dan intensitasnya udah pokoknya kalau diukur itu kekuatannya udah sangat kuat. Nah, mengapa dia nggak bagus ya? Jadi kontraksinya ini ada yang ke sini, ada istilahnya ke menekan ke sini, gini ya, ada juga tekanan yang ke bawah. Ini harus balance ya, harus seimbang, harus sama, ini bersinergi ya. Nggak bisa ini aku jalan sendiri ya yang sini, tapi yang ini santai-santai, yang bagian atas nggak mau kerja, nggak bisa. Walaupun sekuat apapun, kalau kontraksinya hanya menekan ke sini saja tidak bisa ya, walaupun itu kontraksinya kuat. Nah, kontraksi juga ada yang di atas ke bawah. Jadi ini harus bersamaan, harus bareng, harus bersinergi, mereka sama-sama mendorong. Jadi ke sini sama ke sini. Nah, ini baru yang namanya kontraksi yang bagus. Jika kontraksinya hanya ke sini, walaupun itu sangat kuat sampai ibunya, aduh aku udah nggak tahan, aku udah nggak kuat, tapi tidak ada pembukaan. Ini juga, aduh aku sudah nggak tahan, ini udah didorong ke sini, tapi tidak ada kemajuan di pembukaan. Nah, inilah yang menyebabkan jadi incoordinate namanya ya. Jadi kontraksinya ini incoordinate. Jadi tidak ada koordinasi antara ini sama ini, nggak sama, nggak bareng, nggak berbaringan, nggak kerja sendiri-sendiri gitu. Nggak tahu yang males yang mana, nggak tahu, kita nggak tahu karena ini semuanya ada di dalam. Ya, paham ya? Untuk kontraksi uterus biasanya kan banyak yang nanya, loh ini yang saya sering ya di rumah sakit, di praktek-praktek itu, aduh gimana ya ini, padahal ini kontraksinya udah bagus, udah rasanya kayak gini, udah 1000 sakit udah jadi satu ya, jadi satu di rahim, tapi pembukaan nggak mau maju. Nah, ini tadi jawabannya. Oke, paham ya bunda ya? Ini tadi jawabannya buat yang
Tanya kenapa? Pada kontraksinya udah bagus tapi tetap enggak mau maju. Nah, kalau sudah tahu penyebab-penyebab ini, maka kita juga ada kok tips-tips gimana sih supaya pembukaan itu bisa bagus, bisa lancar. Nah, ini udah alternatif yang terakhir ya kayaknya, kalau kita udah lakukan induksi ya. Udah diinduksi tapi tetap tidak mau maju. Pernah dengar kan akhirnya berakhir di meja bla 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 dan berakhir dengan pisau juga. Artinya dengan SC. Oke Bunda, semoga ini bisa bermanfaat buat kita semuanya ya. Ini nanti aku pakai yang namanya apa? Thumbnail aja ya. Nah, semoga ini bisa bermanfaat buat kita semuanya, dan Bunda yang ada di rumah bisa paling tidak ngerti, paham kenapa sih, gimana sih. Nah, mungkin ada yang mau didiskusikan, silahkan tulis di kolom komentar. Dan mungkin jika Bunda merasa ini sangat bermanfaat, terutama buat adik-adik mahasiswa yang mungkin ya, silahkan di share ya. Siapa tahu dengan Anda share itu ada lebih banyak orang yang mendapatkan manfaatnya. Oke, jangan lupa juga ya, bagi yang belum subscribe silahkan di subscribe. Terus jangan lupa juga aktifkan tombol loncengnya. Apabila nanti Dunia Bidan upload video, Anda bisa mendapatkan notifikasi dan bisa menyaksikan untuk yang pertama. Oke, jangan lupa ya, like, comment, and subscribe Dunia Bidan. Gimana? Dunia Bidan? Gimana sih? Cis.